kepada yang terhormat dengan sebuah pesantren Al Quran Umum Jawa Saleh, dan kepada yang terhormat asatidzah serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam dan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir pada acara malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah diutus oleh Allah menjadi rahmatul alamin yang telah mengubur kesesatan dan mengabarkan panji-panji kebenaran atau dan telah menyampaikan Islam kepada kita semua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, bernya saya disirin sebagai MC yang akan menyampaikan suasana acara pada malam ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan tulis Nabi, yang keempat salat al-Bukhari, yang kelima penjelasan pidato, yang keenam sambutan, yang ketujuh pengumuman, yang terakhir penutup doa. Langsung saja yang pertama yaitu pembukaan. Langsung saja kita buka acara ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini bisa lancar hingga awal sampai akhir. Al-Fatihah. Lanjut acara yang kedua yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Jadi Nafa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Kita bermohon kepada para pimpinan pada pergumulan dan bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pemerintah kalian membuat kami menyediakan salat dan mengibarkan sebagian rasa yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati
tutup. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapatkan pertolongan dari Tuhannya dan mereka akan orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang beriman selalu mengucapkan mereka engkau Muhammad perbuatan dan kepada Allah benar-benar dan mereka tak akan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut adalah yang ketiga yang kemudian apa yang akan disampaikan oleh saudara Tani dan Saifuddin. Waktu tertempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salat yang gama. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. La ta'qadu wa lakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Senyummu itu di hadapan temanmu itu sodako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan. Adalah kabar dari surat Al-Baqarah yang akan disampaikan oleh saya dengan teman-teman kemasyarakat. Apa ya? Kirain mau hujan kan? Tak ya, krim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
Apa sih? Melanggar.
Siapa? Apa? Sakit. Lanjut. Lanjut pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh saudara Dia. Mari dan tempat kami silakan. Lanjut pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh saudara Lisa. Maka dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberi kita nikmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari dalam kebaliman menuju zaman yang telah mendarat, yakni ajaran Islam dan iman. Yang saya hormati Ummuna Haja Aminah Soleh selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ta'limul Quran. Yang saya hormati Ustadz wal Ustadzah beserta teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, sering disebut malam 1000 bulan. Keberkahan Lailatul Qadar ini berganda-ganda karena terletak di bulan Ramadan. Keutamaan Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia untuk menjadi penjelasan dan pembela antara yang hak dan batil. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Sadaqallahu maulana al-azim. Quran surat Al-Furqan ayat 16. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pidato yang keempat akan disampaikan oleh saudara Lisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ba'atsa fil ummiyina
baligh ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Rawdatul Ta'limil Quran, Ummuna Haja Afifah Sholeh, serta asatidz ustazah, dan tak lupa pula teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di acara pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam wal iman. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kitab singkat yang berjudul Malam 1000 Bulan, yaitu Malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara momentum Ramadan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang muslimah dalam malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang diturunkannya Al-Quran seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sungguh malam itu adalah malam yang mulia, malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengungkapkannya dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu tentunya berbeda dengan malam yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan nilai malam ini lebih dari malam 1000 bulan, karena pada malam itu malaikat turun ke bumi mengatur segala urusan sesuai dengan perintahnya. Mereka para malaikat akan menetapkan berbagai takdir manusia, mulai dari rezeki, mati, jodoh, dan semuanya. Karena itulah dinamakan malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir manusia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Lanjut pada yang kelima akan disampaikan oleh saudara Nanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ummuna Haja Afifah Sholeh beserta asatidz ustazah, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberi kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, Allahumma sholli
على سيدنا محمد. Kita mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kebaikan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-din Islam wal iman. Langsung saja berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertema bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama dalam bulan Ramadan diambil dari kata Ramadan yang berarti meleburkan, karena pada bulan Ramadan Allah akan meleburkan dosa-dosa hambanya. Pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk menginfakkan sebagian harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, dan lain-lain. Karena amalan baik yang dilakukan pada bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan terdapat di surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala dan saya mohonkan salawat dan salam kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik, merupakan tindakan terpanjang dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pentingnya berbuat baik dalam hidup, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 20.
Saya tersebut tidak dapat memaknai Allah Subhanahu Wa Taala kami kan orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu kalau merupakan tindakan yang sangat mulia untuk berbuat untuk diri kita, untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita berbuat baik kita hanya meraih kebahagiaan dunia, tetapi juga mendapat pahala dan keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Pada bulan Ramadan, marilah kita berjauh untuk meningkatkan tindakan berbuat baik dalam diri kita. Kita bisa berbuat baik dengan mengenal orang lain yang membutuhkan pengembangan kebaikan atau melakukan tindakan berbuat lainnya. Dengan berusaha untuk berbuat yang berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Itu bisa saya sampaikan. Bila ada jalan-jalan ke mata sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati masih pada pesantren Rawdatul Ta'lim Al-Quran Umum Muhammad Saleh Al-Jumrah Umumnya Al-Jumrah Saleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan umur kita dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga keluarga besar pondok pesantren termasuk salah satunya hadir di tengah-tengah kita Ustaz Mutia. Semoga beliau semuanya dijaga oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat dan afiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa berkumpul kembali dalam rangka latihan ibadah yang kedua pada semester kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka sepatutnya kita selalu senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, selalu kita serahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini melihat tema khutbah pada malam hari ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan, dan kita sama-sama tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan tersebut memiliki keberkahan yang Allah turunkan di dalamnya, dan di situ ada pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Dan kita insya Allah bulan depan akan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita untuk mempersiapkan diri kita sehingga kita bisa meraih keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Berapa banyak orang yang masuk di bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Ada 5 hal yang mana ingin sampaikan yang harus kita persiapkan dari sekarang sehingga kita nanti masuk di bulan suci Ramadan kita bisa beribadah dengan maksimal, kita bisa beribadah dengan semangat lagi. Yang pertama, kita
harus mempersiapkan diri kita dari sekarang, yaitu memperbanyak doa kepada Allah. Karena kita yakin Allah lah yang menguasai diri kita semuanya. Dan kita tidak tahu apakah kita semua di sini bisa sampai pada bulan suci Ramadan atau sebaliknya. Karena kita tidak ada yang tahu kematian kapan akan menjemput kita. Maka dari itu harus kita persiapkan dari sekarang untuk senantiasa memohon kepada Allah agar kita ditakdirkan bisa masuk pada bulan suci Ramadan. Dan minta kepada Allah supaya kita masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ketika kita masuk bulan suci Ramadan tapi dalam keadaan sakit, maka kita tidak bakal bisa beribadah dengan semangat. Maka dari sekarang banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya kita semuanya bisa masuk pada bulan suci Ramadan. Jangan menganggap kalau kita semua bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Tidak ada yang menjamin. Besok pun kita tidak bisa menjamin kalau kita masih hidup. Makanya kita mohon sama Allah supaya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua yang harus kita perhatikan untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, yaitu memperbanyak istighfar dari sekarang. Istighfar yaitu meminta ampun sama Allah. Dengan istighfar kita memohon, kita berharap semoga semua kesalahan kita, kemaksiatan kita, kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika masuk dalam bulan Ramadan, kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang perlu kita persiapkan pada bulan suci Ramadan nanti, sebelum datang bulan suci Ramadan, yaitu dari sekarang untuk membiasakan diri selalu melakukan hal-hal yang ada kebaikannya. Karena ketika kita menginginkan, ketika kita mengerjakan sesuatu, terus tidak ada secara mendadak, pasti hasilnya tidak bakal maksimal. Kalau kita mengerjakan sesuatu dalam keadaan mendadak, pasti hasilnya tidak bakal maksimal. Begitu juga manusia menginginkan menjadi orang yang baik, pasti dia butuh proses. Tidak ada manusia tiba-tiba langsung instan jadi orang baik. Pasti semuanya butuh proses. Makanya dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kata Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Man yasta'ifu ifurqa, wa man yusabbir, wa man yatasabbir, sabbarullah, wa man yastaghni, yughnihullah." Nabi Muhammad, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang berusaha berlatih untuk menjadi orang yang sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Di situ kata Nabi Muhammad, orang yang ingin sabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Kita sama tahu dalam bulan suci Ramadan itu ada dua amal besar yang tidak bakalan ditinggal oleh kaum muslimin, yaitu puasa sama baca Al-Quran. Dua amal tersebut tidak bakalan ditinggalkan oleh mereka. Puasa sama baca Al-Quran. Puasa dan baca Al-Quran perlu dengan kesabaran. Jika kita tidak memiliki rasa kesabaran, di siang hari kita puasa Ramadan, nanti ketika kita diajak makan oleh teman kita dijamin gratis segala macam, karena tidak punya sifat sabar, akhirnya batal puasa kita untuk menerima godaannya teman tersebut. Begitu juga ketika kita baca Al-Quran, kalau kita tidak melatih sabar dari sekarang, nanti kita baca di bulan Ramadan, seharusnya kita bisa sehari sejus, ini tidak sampai sejus, karena sebab ada teman mengajak kita ngabuburit, akhirnya tidak selesai untuk baca Al-Quran. Makanya dari sekarang butuh proses kesabaran itu kita latih dari sekarang, sehingga nanti bisa kita merasakan puasa dengan kesabaran, mata kita bisa dijaga dengan sabar untuk memandang hal-hal yang haram, sehingga kita bisa jaga dengan kesabaran untuk mendengar hal-hal yang haram. Karena itu semuanya termasuk adalah membatalkan puasa. Puasa bukan cuma menahan makan dan minum. Kalau itu cuma menahan makan minum, terus melihat pemandangan yang haram, dengan mendengar telinga yang haram, percuma, sia-sia nantinya. Terus yang keempat, yang perlu kita siapkan dari sekarang, yaitu kita punya bertekad untuk menjadikan Ramadan tahun ini untuk sebagai kesempatan agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak mustahil, kita tidak bisa diberi kesempatan dari Allah untuk bisa menjadi orang yang baik. Allah telah memberikan kita jalan
kemudahan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, fussidat as-sayatun." Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka dan Allah ikat semua setan dan artinya di situ kesempatan besar bagi kita semuanya. Di waktu hari-hari biasa banyak setan yang menggoda kita, tapi ketika di bulan Ramadan kesempatan setan semuanya diterima, diikat oleh Allah agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dulunya kita cuma baca Al-Quran sehari selembar, 2 lembar, masuk bulan suci Ramadan harus bisa sehari sejuz. Dan keluar dari bulan Ramadan juga kita istiqomahkan sehari sejuz. Atau susahnya, semua kalau kita punya kemauan pasti bisa. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yaitu kita harus mempersiapkan dari sekarang untuk memahami fikih Ramadan. Kalau banyak orang masih bulan suci Ramadan tapi tidak tahu hukum-hukum yang berkaitan sama bulan suci Ramadan, sehingga dia tabrak sama dengan hukum-hukumnya. Makanya dari sekarang harus kita persiapkan 5 hal tersebut. Dan sekarang kita persiapkan. Dan yang terakhir, karena ini adalah khitbah terakhir ana bersama antum, jadi izinkan ana untuk menyampaikan terima kasih kepada pengasuh pondok pesantren Ummuna Hadiah Habibah Saleh beserta keluarga beliau, Prof. Ihsan Mutiqila yang telah menerima kami untuk bisa menjalankan khidmah kami dengan baik di sini. Banyak berterima kasih kepada beliau. Kalau bukan karena beliau kami tidak bisa menjalankan tugas ini dengan secara baik, dan kami tidak bisa membalas kebaikan beliau kecuali kami memohon berdoa kepada Allah agar beliau semuanya diberikan kemudahan dari segala macam urusan, baik urusan duniawinya maupun urusan ukhrawinya, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dan yang lain-lainnya. Juga kami memohon maaf saya bersama-sama ketika kami dalam masa khidmah selama kurang lebih 10 bulan ini, ketika kami mendapatkan kekurangan atau ketidakenaan di dalam hati beliau, kami meminta maaf dengan sebesar-besarnya karena kami sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tapi dengan ini kami bisa sadar bagaimana letak kekurangan kami sehingga kami bisa untuk lebih baik lagi di kemudian hari berkat dengan harapan dari doa-doa beliau semuanya. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik ibu santri bandenya maupun santri banatnya yang telah membantu kami di dalam masa khidmah kami pada tahun ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semuanya. Bukan karena antum tidak bisa juga kami menjalankan khidmah ini. Dan juga anak pribadi juga mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya kepada antum semuanya jika ada di antara kami selama masa fitnah ini mendapatkan sesuatu hal yang tidak layak ataupun sesuatu hal yang tidak pantas menurut antum, baik itu dari segi perkataan, baik itu dari segi perbuatan. Kami dengan serendah-rendah hatinya memohon maaf kepada antum semuanya. Terlebih khusus ketika anak di kelas bersama antum, yang biasanya anak berdirikan antum, yang biasanya anak nyuruh antum mengut sampah, anak minta maaf sebesar-besarnya. Karena itu bukan atas kemauan anak sendiri, tapi karena anak ini menginginkan dari antum semuanya supaya besoknya di kemudian harinya antum betul-betul lebih perhatikan lagi dengan pelajaran-pelajaran yang sudah disediakan yang ada di sini. Begitu juga kepada santri badan, anak juga minta maaf jika ada di antara anak membangunkan antum baik itu di subuh hari ataupun di lain hari. Anak minta maaf jika ada cara anak membangunkan antum tidak enak di hati antum atau antum bikin hawas. Anak minta maaf sebesar-besarnya karena kami semua yang tugas SPM semuanya memiliki pengalaman di dalam. Mereka semuanya pernah membangunkan santri-santri yang ada di sana. Jadi tidak heran ketika mereka datang bertugas di tempat di mana bertugas, cara mereka membangunkan ada cara tersendiri. Jadi kami minta maaf sebesar-besarnya. Tidak lain yang pernah disiram sama anak, yang pernah ditarik sampai bangun sama anak minta maaf sebesar-besarnya. Itu bukan karena kemauan anak, tapi karena anak ingin ente bisa lebih awal lagi bangun, bisa lebih mudah lagi bangun. Coba kalau seandainya anak tidak bangun juga ya, berapa kali kita sholat subuhnya akhir, berapa kali kita sholat subuhnya telat. Nah itu yang anak tidak menginginkan dari antum semuanya. Akhirnya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada antum semuanya. Semoga
apapun, buka kampung, kita semuanya bisa dikembalikan lagi untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat dan walafiat, umur dan panjang, dan semuanya keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung aja ya, karena ini adalah mungkin pertemuan kita terakhir dalam khutbah ini, karena ini adalah bertemakan perpisahan sekaligus khutbah terakhir, maka anak cuma pengen melengkapi apa yang diucapkan tadi, yaitu anak coba minta pertama kali ucapan pertama yaitu atas rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang ada di pondok pesantren Rawdatul Ta'limil Quran, baik itu pengurus, ustaz, ustazah, habib khusus, umumnya ada Afifah, Soleh, Ustaz Mu'ti, Ulama, dan semua bapak besar pondok pesantren Rawdatul Ta'limil Quran yang telah menerima kami dengan baik dan mempercayai kami untuk bisa mendidik santri-santri di sini, untuk bisa mengajarkan santri-santri yang ada di sini. Itu adalah suatu kebaikan yang kami tidak bisa balas dengan apapun. Begitu juga yang kami ucapkan terima kasih kepada santri-santri, baik itu santriwan ataupun santriwati yang telah melayani kami dengan baik sehingga kami tetap berada di sini. Seakan-akan pondok ini kami sudah anggap seperti rumah sendiri. Dan begitu juga berkat bantuan dari kalian, maka apa? Berkat bantuan kerjasama dari kalian, maka apa? Bisa terrealisasikan yang namanya belajar dan mengajar dengan baik. Maka Al-Fatihah kami tidak bisa balas kecuali dengan ucapan jazakumullah khairul jazak. Dan ucapan kedua yaitu apa? Ucapan apa? Minta maaf kami atas kesalahan yang kalian dapati, baik dari ucapan kami maupun tingkah laku kami, baik yang berbentuk ghibah, namimah ataupun yang lain. Kami meminta maaf dari hati yang paling sedalam-dalamnya dan dimohon untuk dimaafkan. Kenapa? Dosa antara manusia ini tidak bisa diampuni dengan istighfar, dengan taubat, kecuali dengan saling memaafkan, saling meridhoi. Maka dari itu kami meminta maaf kalau ada salah, baik itu berupa ucapan maupun tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum acara ini kita tetap ada mengharapkan atas semua yang kita berikan urusan antik keberhasilan mengadik. Dan saya sebagai MC bila ada kata yang salah dari awal hingga akhirnya yang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung mawon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Al-Muqaddimah saya ikut MC, dan khususnya Ustadz Abdin sama Ustadz Asmi beserta santri putra putri yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini acara latihan pidato Hitoba yang kedua edisi tahun 2024 sekaligus acara apa namanya, malam perpisahan. Kalau dulu Ustadz berdua datang di sini tuh ada malam apa namanya? Masih ingat Ustaz? Masih ingat ya? Yang pertama datang itu malam apa? Lupa ya? Biasanya di sini ada malam taruh ya kalau nggak salah ya. Sekaligus perkenalan santri baru. Nah, ternyata pada malam hari ini sudah mengadakan acara malam perpisahan. Begitu cepat ya waktu ini, begitu berharga, dan sering kita melalaikan waktu itu sendiri. Alhamdulillah bagi kita mungkin agak sedikit susah atau sedih, cuma mungkin untuk Ustadz berdua agak lega sedikit lagi karena sudah menunaikan kewajiban rutinan tahunan ya, dari pondok pesantren dakwah Darul Dakwah Bangil. Saya cuma untuk ditobah ya sedikit, cuma memberikan masukan ya untuk peserta ya. Ada yang tidak maju karena sakit ya. Nah, monggo kita doakan semoga cepat sembuh. Mek loro menang ya, mek loro-loroan mandaro. Napa? Waras kemenang ya. Untuk yang lainnya tetap ya, entah itu karena hujan atau takut bocor kan, akhirnya tergesa-gesa. Cara megang mic-nya pun agak buatan bener, akhirnya terus ngantuk luwe sampai ngomongnya kaki teknik wis tepak wis gitu. Seperti siapa ya wis sampai delok dhewe kok nggih. Kalau bisa kayak sinten wau vokalis apa kok Nasib sinten Rizky ambil apa? Lana nggih. Kurang maksimal nggih. Kenapa? Kurang mangan ta iku. Didukung lagi hujan mungkin nggih. Terus kalau bisa nggih mungkin ya biasa lah, tegang itu biasa, akhirnya merubah apa namanya suaranya itu mau nggih. Nek iso kaya Rizky ku tegak nggih, ojo miring nggih. Nek miring kok ketekan dia ku mau ambekane nervous gak nututi gitu. Itu saran dari saya, cobaan gitu. Ben niku mawon untuk acara Hitoba, tetap saya apresiasi gitu kalian gitu. Meskipun hujan-hujan sangat tetap semangat latihan belajar pidato. Selanjutnya gini ku malam perpisahan gitu. Kenapa kok diadakan sekarang? Sebenarnya malam perpisahan Ustadz SPM itu biasanya bareng sama malam Nisfu Sya'ban gitu. Karena besok terus itu ada agenda acara ziarah gitu. Tanggal 21 22 lah ini pulang dari Madura mungkin entah itu capek atau gimana, akhirnya bisanya dilaksanakan pada malam hari ini. Jadi memang di sini itu seperti ini saja, apa adanya, nggak ada persiapan, pokoknya ada acara langsung awal, nggak ada konsep sama sekali. Ya lebih ada seninya gitu. Nggak ada bannernya, nggak ada banner sudah buat, cuma
namanya manusia ya, katanya antum tak peserta beda ini pasti lupa mawon. Kita mewakili Sohibul Ma'had mulai pertama sampai akhir mengucapkan jazakumullah khairal jasa ila yaumil qiyamah. Matur suwun dalam hal membimbing adik-adik kami, anak-anak kami, santri putra maupun putri dalam mencari ilmu, dalam memberikan pengetahuan, baik itu dari apapun. Sekaligus juga meminta maaf jika mulai awal sampai akhir apapun itu yang tidak berkenan di hati antum berdua, kami ikhlas, mohon maaf sebesar-besarnya. Sudi kiranya antum berdua memaafkan, seperti kita juga memaafkan antum berdua. Karena tidak menutup kemungkinan namanya tugasan atau terpaksa itu nggak tahu maknanya. Cuma intinya kan antum mengalami pada waktu enak-enak tidur, antum berdua bangunin anak-anak itu, kalau nggak didorong dengan semangat mungkin tidak mungkin bisa enak tidur aja gitu. Dan tidak juga mudah macam-macam. Kalau dibangunin dipanggil saja sudah bangun, ada yang belum cukup disiram, ada yang harus dibangunkan langsung, macam-macam. Belum lagi dapat bonus ucapan-ucapan yang menyengat hati. Ya wis dimaklumi aja lagi, namanya orang tidur itu terus diganggu itu pasti marah. Kalau ada orang tidur diganggu tak marah, berarti bukan manusia itu. Bisa jadi itu manusia jadi-jadian itu. Jadi sekali lagi dari kita terima kasih dan mohon maaf ya jika fasilitas apapun itu tidak cocok. Pondok sini kan gitu ya, kita mohon maaf ya seperti ini ya pondok kita ya. Sekaligus perpisahan bukan berarti lepas biasa ya. Jadi kalau antum berdua ada acara khususnya di Gresik, jangan sungkan, jangan males atau jangan bosan, apapun itu tetap kalau bisa main di sini kami sangat senang gitu Ustaz. Temenan Ustaz ya, dengar-dengar temenan, kita sangat senang. Meskipun yang mampir lah 1 jam 2 jam kan apa, apalagi nginep. Oke. Apa-apa, jadi tidak ada, usahakan tidak ada rasa, yang penting tugas selesai, kita tidak ada hubungan lagi. Nah kalau bisa jangan gitu, tetap ada hubungan, biar apa, saling mendoakannya itu nanti ya. Jadi antum pas pulang ke tanah airnya masing-masing, jangan lupa doakan kita, khususnya saya. Antum kan tahu sendiri kan di lapangan ya. Ya seperti itulah saya. Jadi mungkin dari saya sudah jam 9 ya kurang. Yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya tolong dimaklumi dan dimaafkan. Untuk selanjutnya mungkin ada penampilan santri ya. Oke. Bisa maju ke depan saja ya. Untuk perwakilan santri putra sinten? Coba maju nih. Sing santri putra sinten? Betul enten nggih. Mentang-mentang kagak cari lah. Pun nggih. Habis kesan-pesannya terus dilanjutkan dengan musik apa mau? Judulnya apa sih? Musik apa? 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 Musik apa?
Nah, sampai yang sembilan, ya langsung mau ya. Kul, monggo. Sepatah kata, dua kata atau 10 kata lah. Nah, ayo coba. Diwakili Fahri. Kesannya sampai nang Ustadz berdua ini gimana? Enggak lah, mau semundur enggak apa-apa wes, sampai kayak biasanya sampai kan jam tayangnya kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Ta'limul Quran dan para asatidz wal asatizah beserta teman-temanku yang berbahagia. Berdirinya saya di sini untuk mengungkapkan perasaan atas kepergian Ustadz atau perpisahan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pemberian ilmu Ustadz kepada anak-anak dan saya. Saya cukup bersyukur. Mesyo gak banyak ilmunya. Dan kalau ngaji jarang masuk. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya itu saja. Terima kasih untuk Ustaz. Semoga sehat selalu dan sukses dan bisa menjalankan bisnis yang kita jalankan sekarang. Amin, amin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau campuran kata bahasa Jawa dan bahasa Indo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mencetak atau gak bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya mungkin dari satu putri ada sepatah kata masuk kan? Betul nanti? Langsung anu biasanya itu ya mau? Oke ayo maju. Maju tadi kono gak apa berhubung ini terus. Sing musik dilut ayo demi Ustaz Negara ini. Meke ini. Meke kurang dah. Oke kabel. Yang kurang ini. Terbangnya.
Terus ya? Terus nih? Ya nggak tahu terusan betul tuh. Mana terusan ya tak? Kak? Datang akan pergi, lewat akan berlalu, ada dan tiada bertemu akan berpisah. Terbit dan tenggelam, ada dan tiada bertemu akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu.
يا راحلا إن جئت وادي المنحنى الله الله خط به وانزل على كنز الغنى وارعد بمام لديرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا وارعد بمام لجيرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا يا راحلا يا راحلا يا راحلا واقرأ السلام وهيله عني وصف الله تحل بي بعد البعاد من الظنا واستعطف الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثنا واستعطف الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثنا يا راحلا يا راحلا يا راحلا. Alhamdulillah, ini biasanya kita yang ngasih lagi, cuma insya Allah katanya masih menyusul, jadi bungkus, nggak apa-apa, kalau bisa nanti segera dikasihkan kepada Ustaz Adil Jamal Tasmi. Dan saya mengucapkan terima kasih, ini apa namanya Ustaz? Dari pondoknya dari apa ini? Dari inisiatif sendiri. Wah, ini yang perlu ditiru ini. Semoga Ustaz yang akan datang seperti ini juga, biar ada. Buat monggo sarang-sarang mengucapkan doa kafarat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.